Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kebetulan kita sedang rame atau disibukkan dengan wacana, dengan berita-berita tentang Gunung Rinjani. Utamanya adalah kecelakaan tragis dari pendaki muda dari negara sana, negara Brasilia, almarhum Juliana Maris. Disclaimer dulu, saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Miss Juliana Marins. Bagaimana sih sebenarnya kondisi pendakian di Gunung Rinjani? Ini bisa saya ceritakan sedikit karena pernah saya melakukan ekspedisi di sana bersama teman-teman di kantor. Jadi Gunung Rinjani itu bisa didaki melalui dua pintu utama menuju puncak Rinjani. Yang pertama adalah pintu wilayah Sembalun. Di sana ada kampung Sembalun. Kita bisa menanjak dari sana, dan juga yang kedua adalah pintu dari Desa Senarun. Nah, kedua pintu ini berhubungan. Jadi kalau kita naik dari Sembalun, kita bisa turun turun ke arah Senarun. Kebetulan ekspedisi yang saya lakukan adalah ekspedisi dari pintu utama Sembalun ke atas puncak dan turun kembali ke arah Sembalun. Ini diawali kita pertama ketika tiba di Sembalun, di desa Sembalun itu, kita menghubungi kontak person kita di sana, Mas Adi, biasa kita panggil Adi Rinjani. Memang kayaknya di sana kalau ada teman-teman porter atau ada teman-teman pemandu Rinjani itu nama akhirnya ditambahin Rinjani gitu. Ada Adi Rinjani, ada Agam Rinjani, dan ada Rinjani yang lain untuk menandai bahwa mereka adalah salah seorang porter atau salah seorang pemandu wisata di sekitaran Gunung Rinjani. Nah, kita diawali perjalanan kita dari mulai base camp awal. Base camp ini kebetulan ini ditempati oleh keluarga Pak Adi dan keluarga. Di situ kita menginap. Nah, dari situ kita menginap. Di situ kita mempersiapkan diri kita untuk pendakian, istirahat. Kedatangan awal kita dari Mataram menuju Sembalun, kita di situ di situ kita beristirahat, menyiapkan bekal-bekal pendakian dan sebagainya. Di situ juga kita bisa nego atau kita bisa ketemu apakah kita butuh porter atau butuh pemandu. Di situ kita bisa minta saran dari tuan rumah. Nah, kebetulan waktu itu saya menggunakan porter dan menggunakan pemandu. Jadi mohon teman-teman membedakan antara porter dengan pemandu. Porter itu adalah orang-orang yang membawa peralatan kita, peralatan mendaki kita, baju, keril, tenda dan lain sebagainya itu yang dibawa oleh yang namanya porter. Pemandu itu dia berdiri sendiri. Pemandu itu ya kita ikutin dia atau dia memandu kita jalur-jalur pendakian menuju puncak gitu. Nah, nego-nego ini adalah tergantung kita. Nah, karena kita waktu itu ada ekspedisi, ada beberapa orang, saya pribadi meminta seorang pemandu dan meminta satu orang porter gitu, yang khusus membawa barang-barang saya gitu. Jadi saya naik ke Rinjani menggunakan porter gitu, tidak full saya sendiri. Jadi saya cuma hanya membawa peralatan peralatan pribadi sendiri yang ringan, karena waktu itu kondisi saya nanjak udah berusia 52 tahun gitu. Tidak memungkinkan secara penuh membawa keril dengan berat hampir 60 kg yang berisi peralatan mendaki saya. Seperti biasa kita dicek juga di pos itu, dari mulai perlengkapan kita mendaki, terus sepatu mendaki kita, terus kita butuh tongkat, terus juga pembalut sepatu pasir supaya tidak masuk pasir ke dalam sepatu kita yang nanti akan mengganggu pendakian di situ. Nah, dari pos rumah Pak Adi ini kita jalan ke pos 1, itu jalannya landai memang. Nah, tapi perlu teman-teman ingat,
Di situ kita bisa menggunakan jasa ojek dari pos rumah Pak Adi itu, base camp awal, ke pos 1 kita bisa menggunakan ojek. Tapi itu tidak saya lakukan, saya jalan karena saya udah cukup pakai porter dan pakai pemandu. Jadi saya jalan ke pos 1. Saya dari pos 1 itu saya mulai sampai titiknya itu tuh di jam 8 pagi. Jam 8 pagi karena dari rumah Pak Adi itu jam 7.30, pokoknya sampai di pos 1 itu kita udah jam 8 pagi. Jalan kita gitu. Jadi kalau kita mau lihat dari gerbang pendakian itu antara 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam, kalau yang paling telat itu 2-3 jam. Jadi kalau nggak salah saya sampai di pos 1 itu jam setengah 9, jam 9 lewat lah. Jam 9 lewat, dari jam 7.30 kita jalan, jam 9 lewat kita baru sampai pos 1. Itu landai sekali. Nah dari pos 1 setelah kita istirahat sejenak, minum, makan dan istirahat, menambah energi tenaga, kita berjalan lagi menuju pos 2. Menuju pos 2 itu dari pos 1 atau yang disebut sebagai Montong Satas, karena di sana tidak ada nama-nama spesifik seperti gunung-gunung yang lain. Cuma hanya ditulis pos 1 Montong Satas gitu. Pos 2 pun masih bisa dinamakan sebagai Montong Satas gitu. Karena pos 2 itu. Itu di situ udah ketinggian jelajahnya antara 1.500, ketinggian jelajahnya udah 1.500 mdpl di atas permukaan laut, 1.500 meter di atas permukaan laut. Itu udah 1.500. Nah, kita berjalan dari pos 1 menuju pos 2 itu sekitar 2 jam. Saya 2 jam sampai di sana karena saya ingat benar itu ketika sampai sana udah jam 12 siangan. Jam 12 siang kira-kira ya sudah 2 jam lah, 2 jam lebih. Kecepatan mendaki saya memang agak lelet dibanding teman-teman saya yang sudah di atas. Nah, itu saya sampai di pos 2 itu di ketinggian jelajah 1.800 meter di atas permukaan laut. Nah, teman-teman juga harus ketahui bahwa dari pos gerbang awal Sembalun sampai pos 2 pun masih bisa disediakan ojek. Ada ojeknya. Kalau misalnya teman-teman mau naik langsung tembus ke pos 2, itu bisa teman-teman lakukan gitu. Tapi saya tidak melakukan itu, saya jalan karena saya udah ada porter yang cukup bisa kita nikmatin perjalanan itu sampai pos 2 gitu. Di pos 2 itu udah ada warung-warung, udah ada minuman, penjual-penjual minuman dan lain sebagainya. Nah, dan utamanya di sana adalah tiket, gitu, tiket pendakian kita. Nah, tidak seperti pendakian-pendakian lain di gunung-gunung tertinggi di Jawa, kayak misalnya saya pernah juga ke Semeru, itu kan di sana itu misalnya kita mau mendaki ke puncak Semeru itu kan ada semacam pertemuan dulu, dipanggil terus dikasih tahu ini. Nah, di Rinjani tidak ada. Tapi di sana di pos 2 kita memang diberitahu ini langkah-langkah kita, ini hal-hal yang dilarang, ini hal-hal yang boleh dilakukan, jangan ini jangan itu tuh di pos 2. Jadi teman-teman jangan dilihat, jangan SOP-nya berbeda memang dengan ketika kita mendaki Semeru. Pos 2 memang kita diberitahu oleh petugas-petugas itu, ini begini, nanti Bapak sampai di sana tuh harus begini. Nah, itu kita dikasih tahu. Nah, di situ kita bisa makan, minum dan sebagainya, jajan lah ceritanya, istilahnya kita jajan, makan makanan kecil di sana, segala ya biasa buah-buah segar di sana ada, kita makan, ada minum. Kalau kita mau tambah minum kita minum, karena di sana nanti di selanjutnya pos itu udah sulit air gitu. Kecuali nanti kita berani turun ke Segera Anak, kita ambil sedikit air ada mata air tawar di sana kalau nggak salah itu. Kita lihat di situ ya. Jadi pos 2 itu saya sampai jam 12 makan siang dan sebagainya. Lalu kita jalan nih. Setelah selesai semua kita lakukan, saya jalan kembali. Nah, kita sampai menuju pos 3. Nah, di pos 3 itu namanya pos 3 itu Pada Balong. Kalau nggak salah itu pada. Saya sampai di pos 3 itu jam 14.30-an. Dari jam 12 siang saya selesai dari sana.
Perkiraan berangkat saya tidak tahu pukul berapa, tapi saya ingat jam 12, jam 2-an siang itu tuh, karena udah mulai agak sedikit mendung dan gerimis waktu itu ya, hujan gerimis, dan porter saya bilang itu jam 2 siang Pak, gitu. Jam 2 siang di pos 3 pada Balung. Nah di sini ada yang disebut sebagai Bukit Penyesalan sebenarnya gitu. Jadi itu dari pos 3 menuju pos 4 itu jualan nanjak terus. Jadi kalau kata pendaki sama sekali nggak ada bonus. Sama sekali nggak ada bonus. Maksudnya bonus itu ya sedikit landai lah untuk melonggarkan otot-otot kaki kita dan lain sebagainya supaya kita agak sedikit tidak terlalu pegal gitu. Nah tapi dari 3 ke 4 itu nggak ada sama sekali. Itu namanya Bukit Penyesalan namanya. Terus tanjak terus nggak pernah ada istilahnya landai sekalipun. Nah, di situ kita menuju pos 4. Kalau nggak salah pos 4 itu namanya Cemara 1000 kalau gitu sampai di pos 4. Nah, jam berapa saya tiba di sana? Itu dari sampai 14.30 saya kebetulan agak cepat gitu karena memang beban udah terkurangi dan otot sudah mulai terbiasa dengan napas juga udah terbiasa dengan kondisi napas oksigen yang sedikit. Jadi saya bisa lebih cepat gitu. Bisa lebih cepat di kondisi itu gitu. Jadi otot sudah terbiasa, pernapasan kita sudah terbiasa, bagaimana mendaki gunung itu udah terbiasa. Jadi aklimasinya cepat gitu. Sampai di pos 4 itu jam 3:30 jadi setengah 4 lah saya sampai di sana. Di atas ketinggian jelajah 2.400 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau saya perkirakan dari pos 3 ke pos 4 itu saya 1,5 jam, antara 1,5 jam sampai 2 jam itu nanjak terus tuh deg gitu. Dan kondisi memang agak-agak gerimis-gerimis rintik-rintik. Jadi jangan teman-teman bayangin naik gunung itu enak sebenarnya kalau tidak dengan hati. Kalau kita memang nggak pengen, wah jangan deh. Karena memang Rinjani itu sebuah fenomena gunung yang kelihatannya enak, kelihatan dia tuh dari Sembalun kelihatan kayaknya enak bener, padahal kalau tidak siap mental, tidak siap fisik, jangan lakukan itu. Itu pesan kami setelah sampai di pos 4. Di sini juga masih ada warung kecil yang harganya memang lebih mahal dari yang di pos 2. Ada warung-warung kecil, waktu itu saya masih ada sedikit karena waktu itu udah mau tutup gitu. Jadi teman-teman patut ketahui memang bagi warga lokal Sembalun pos 4 itu kayak mereka main-main aja. Benar seperti yang diceritakan oleh Bung Agam Rinjani ya, mereka bisa 4 kali seminggu atau sehari 4 kali turun naik biasa gitu. Biasa mereka naik, memang ya warga lokal gitu, karena aklimasi tubuh mereka ya udah memang terbiasa di sana seperti tempat bermain aja gitu. Jadi jangan samakan dengan orang-orang luar daerah untuk sana gitu. Kalau cerita-cerita mereka ya benar memang gitu. Jadi pedagang jalan turun dan itu biasa. Istilah kita mungkin tektok ya, dari Sembalun ke 4 ya udah santai aja mereka jalan gitu. Bawa-bawa baratan dan kita kagum itu semua gitu. Nah, setelah dari pos 4 kita menuju apa yang disebut sebagai Pelawangan. Nah, karena Pelawangan. Nah, di Pelawangan apa itu Pelawangan? Pelawangan adalah pos terakhir. Nah, sebelum kita menuju kaldera. Kaldera itu apa? Kaldera itu pinggiran-pinggiran gunung vulkanik. Rinjani ada kaldera karena seperti juga Semeru mereka gunung berapi aktif gitu. Jadi di Pelawangan gitu, di ketinggian jelajah 2.639 di atas permukaan laut tuh kita tiba di situ. Jadi saya sampai di Pelawangan itu pokoknya menjelang maghrib jam 7, jam 5, setengah 5 gitu. Tapi gitu di sana kita sudah ada tenda, sudah ada makanan yang telah disiapkan, makan malam yang telah disiapkan oleh siapa? Oleh porter yang kita sewa dari Sembalun. Jadi porter itu bergerak untuk bikin tenda, nyiapkan makanan, nyiapkan tempat istirahat kita di Pelawangan itu ketika kita ada di pos 4.
pos 3 ketika dia ada di ketika kita ada di pos 3 kita masih ketemu porter-porter itu. Tapi porter-porter itu akan izin ke kita, Pak, saya duluan naik ke atas untuk pasang tenda, pasang persiapan makan, dan mereka pasang tuh. Porter tersebut saya lupa namanya karena memang udah laku sudah lama, saya tidak lupa juga, tapi saya nanti akan saya tanyakan nama-namanya siapa sih sebenarnya, saya juga lupa itu. Mereka bisa memperkirakan kekuatan tubuh kita. Nah, kekuatan kita nih sebagai pendaki ini porter dan pemandu juga udah bilang jadi gitu. Jadi dari pos 1, pos 2, pos 3 kita masih bersama porter, bersama pemandu. Nah, bersama pos 3 nih kita bersama porter dan bersama pemandu. Tapi ketika kita mau ke pos 4, porter atau yang membawa alat-alat perlengkapan mendaki gunung kita itu jalan duluan. Setelah makan siang tuh di pos 3. Pos 3 tuh dia udah makan siang, naik ke arah Pelawangan. Nah, kita bersama pemandu itu naik sampai 4, pos 4. Kita naik tuh sampai pos 4 sama pemandu. Kita udah nggak kelihatan, porter kita udah nggak kelihatan. Gitu. Setelah sampai di pos 4 kita istirahat. Tapi teman harus ketahui pemandu yang saya sewa ini juga memandu teman-teman kalau nggak salah dari orang Sukabumi. Jadi pemandu itu memang cuma satu yang memandu kita kalau kita berjalan rombongan gitu. Kenapa kita cuma satu? Ya karena memang cukup mahal gitu, pemandu itu mahal. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dia jelasin, apa yang kita diarahkan, itu kita pasti akan selamat. Jadi pemandu itu memandu kita tak sampai pos 4 dia ada di kita. Terus sampai kita diantar ke Pelawangan itu masih ada pemandunya gitu. Jadi teman-teman harus ketahui ya. Nah, Pelawangan itu karena kita sudah jam sore, jam 7.30, jam 6.30, setengah tuh maghrib lah kita udah sampai di sana. Kita istirahat, kita makan. Teman-teman harus ketahui bahwa mau mendaki puncak Rinjani tidak langsung gitu. Tidak langsung gitu. Buat saya tidak langsung kita tidak langsung naik, tidak, tapi kita harus nginep dulu di Pelawan karena Rinjani itu yang harus teman-teman ketahui. Di puncak Rinjani itu kita cari 3 ya, sunset dan pemandangan jelajah laut, kelihatan laut di sana, terus kelihatan ada satu gunung lagi entah apa kalau nggak salah sih, kelihatan juga kayaknya Pulau Tambora yang ada Gunung Tambora tuh kelihatan gitu. Nah itu bisa kita lihat saat sunset, saat menjelang pagi gitu. Jadi istilahnya kita nginep untuk muncak gitu. Nah muncaknya kita di Pelawangan tuh kita nginep, kita beristirahat total di Pelawangan. Jadi di Pelawangan kita nginep, tidur, makan malam, tidur, istirahat. Tidur itu mah langsung tidur, kebetulan juga angin tuh, hujan gede. Dan di situ harus teman-teman ketahui, disitulah rawan bencana pertama, yaitu ketika musim hujan, hati-hati terhadap geledek dan petir. Jangan keluar, tidur. Nah, kalau perlu tinggal jauh dari benda-benda yang lebih tinggi dari kita di situ. Itu memang di situ yang rawannya. Kita cari tempat yang benar-benar aman untuk kita nginep di situ. Jadi teman-teman juga jangan bayangin entah nih teman-teman dari Brasil dan sebagainya menganggap ringan Gunung Rinjani. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Nah, 2-3 jam setelah tidur. Nah, kapan kita mendaki menuju kaldera pusat atau puncak Sembalun, puncak Rinjani, itu kita dibangunin jam 3 pagi itu dibangunin kita dibangunin oleh porter, dibangunin oleh pemandu. Pak, siap-siap kita, Pak. Siap-siap kita naik ke puncak. Nah, kebetulan saat itu hujan udah berhenti. Udara benar-benar cerah. Bintang kelihatan. Bintang kelihatan, teman-teman. Nah,
di situ kita bersiap-siap, kita dibeli makan dulu, kita makan, kita siapkan 2 botol air kemasan, air minum kemasan kita bawa, terus kita bawa cemilan sedikit lah untuk menambah tenaga ketika naik puncak. Kita juga udah kita mulai pakai sepatu, terus kita pakai kaos kaki yang benar, penutup pasir, dan kita pakai tongkat pendakian gitu. Kita udah siap semuanya. Nah, kita mulai berjalan deh. Nah, kita naik daki naik. Nah, di situ teman-teman jangan membayangkan tanah. Jangan dibayangkan tanah yang kita bisa injek, kita jalani. Enggak, di situ udah mulai pasir. Pasir, teman-teman. Yang kalau kita melangkah naik 3 langkah, kita bisa turun lagi tuh 2 langkah. Ulang terus begitu lagi tuh. 3 langkah turun, 2 langkah naik lagi. Bayangin teman-teman, tenaga yang kita butuhkan, semangat yang kita butuhkan, keteguhan hati yang kita butuhkan untuk mencapai puncak itu. Nah, di situ teman-teman harus bisa lihat. Dan disclaimer lagi, kenapa kita harus pagi-pagi? Nah, gitu. Karena batas sampai puncak Rinjani itu cuma sampai jam 10, antara jam 10 sampai jam 11. Jam 11 itu udah rawan. Kenapa? Karena Gunung Rinjani setelah jam itu kemungkinan besar akan aktif mengeluarkan gas beracun. Tuh di situ teman-teman. Jadi nggak sembarangan naik, begitu naik turun nggak bisa. Jamnya harus tepat. Kita harus sudah sampai di titik 600 meter menjelang puncak itu minimal jam 6.30 kalau mau sampai naik puncak, sampai ke atas puncak Rinjani 3762 itu. Tuh kita bisa melihat semuanya tuh di situ. Nah, coba bayangin teman-teman. Bayangin bagaimana pemandu Juliana Marins yang kalang kabut. Disitulah titiknya yang tidak bisa diceritakan oleh siapa-siapa. Jadi memang berat, walaupun gunung kita itu yang tertinggi memang Puncak Jaya Wijaya. Itu di atas 7.000 meter di atas permukaan laut. Baru memang bisa disebut gunung oleh orang-orang Amerika, oleh orang Afrika, oleh orang-orang Mongolia yang punya gunung-gunung di atas 6.000, ketinggian jelajah 6.000. Bahkan kalau kita bilang, kalau orang-orang Afrika bilang gunung kita itu mereka anggap bukit. Karena ketinggian jelajah kurang dari apa yang ada di mereka. Ketinggian jelajah di gunung-gunung Afrika itu di atas 6.000. Begitu juga di benua Afrika, di benua Amerika. Semua di atas 6.000 meter di atas permukaan laut. Tapi disclaimer yang harus diperingat, bahayanya sama bagi pemula, bagi pendaki yang tanpa persiapan. Demikian gambaran Gunung Rinjani dari versi saya yang telah mendaki 2 kali. Terima kasih.